supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dipikirkanlah semua itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu mau lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita menjalani kehidupan yang berpusat pada Kristus. Jalankan berpusat kepada Kristus. Judul khotbah hari ini adalah sehati sepikir dalam Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan 9. Sebagai pengantar, apa hal yang paling sulit dalam hidup saudara? Ada banyak jawaban yang mungkin, tetapi mungkin salah satu yang paling sulit adalah konflik dan ketidakharmonisan dalam hubungan antar manusia. Bacaan hari ini adalah nasihat Paulus kepada Yuodia dan Sintike yang sedang mengalami konflik di gereja Filipi. Berbicara tentang konflik yang terjadi di gereja Filipi antara Yuodia dan Sintike, serta nasihat Paulus mengenai hal ini. Kita tidak tahu secara pasti mengapa Yuodia dan Sintike bertengkar atau apa penyebab konflik mereka. Tetapi tampaknya konflik tersebut cukup serius hingga mengancam keharmonisan gereja. Mereka adalah perempuan-perempuan yang bekerja keras bersama Paulus demi Injil, dan kemungkinan besar mereka memiliki peran yang cukup penting di gereja Filipi. Oleh karena itu, Paulus menasihati kedua pemimpin perempuan ini supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Paulus menginginkan tidak hanya individu tetapi seluruh jemaat Filipi dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan. Selain itu, Paulus juga meminta jemaat Filipi untuk membantu kedua pemimpin perempuan tersebut. Paulus tidak menyelesaikan masalah ini dengan cara menyalahkan atau memaksa, tetapi ia memberikan nasihat untuk menggunakan solusi yang berpusat pada Kristus. Saya juga sangat bersyukur melihat jumlah anggota jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia ini semakin bertambah. Namun, seiring bertambahnya anggota jemaat, saya juga melihat munculnya konflik di dalamnya. Tetapi, saya tetap bersyukur atas hal itu karena melalui konflik tersebut, saya percaya bahwa Tuhan sedang membuat kita menjadi wadah bejana yang mampu menampung lebih banyak jiwa. Setiap dari kita memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda untuk bertumbuh secara rohani. Dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Allah Tritunggal bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, kita tidak perlu menjadi sombong atau merasa putus asa. Gereja bukanlah tempat berkumpul orang-orang yang serupa, tetapi tempat di mana orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan berkumpul bersama. Oleh karena itu, gereja menjadi komunitas yang lebih beragam dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat manapun, baik dari segi usia, pendidikan,
kepribadian, latar belakang maupun status sosial dan lain-lain. Karena keragaman ini, konflik dapat lebih mudah terjadi di dalam gereja. Lalu apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana kita harus menghadapinya? Dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Paulus juga mengatakan seperti ini, orang yang sedang berkonflik dengan kita adalah orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan dan telah diakui sebagai orang benar oleh Allah. Oleh karena itu, Paulus menasihati kita untuk menghormati mereka dengan meneladani kerendahan hati Tuhan yang telah menjadi sama dengan manusia. Kita diajak untuk menganggap orang lain lebih penting, lebih utama daripada diri kita sendiri dan bersatu dalam Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon melalui firman mimbar hari ini dapat belajar tentang pentingnya penerimaan dan pengampunan dalam komunitas gereja, berpikir dan bertindak dengan berpusat pada Kristus, berakar dalam Injil, dan menjalani kehidupan beriman yang penuh dengan ucapan syukur. Pokok bahasan yang pertama adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dalam ayat 2 sampai dengan 5, Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugus, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang semua orang. Tuhan sudah dekat. Kata Yunani untuk kebaikan hati itu yaitu epieikes, berasal dari kata depan epi yang berarti terhadap dan kata kerja eiko yang berarti tunduk. Secara harfiah, kata ini mengacu pada sikap tidak menonjolkan keunggulan diri terhadap seseorang yang mencerminkan kelembutan, kesabaran, dan kewajaran. Kata tersebut digunakan dengan makna siap untuk mengampuni dalam Mazmur 85 ayat 5. Namun dalam teks ini kata tersebut berarti menerima orang lain dengan hati yang baik. Dr. Masha mendefinisikan kata ini sebagai sikap murah hati terhadap kesalahan orang lain dan melembutkan dalam menilai kekurangan mereka. Ini merupakan kebaikan hati yang mendasar bagi seorang Kristen yang muncul dari kesadaran mendalam akan fakta bahwa dirinya telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang tanpa syarat, serta dari pengharapan yang pasti akan kedatangan Kristus kembali. Paulus menasihati agar kita menunjukkan kebaikan hati kepada semua orang tanpa diskriminasi dengan adil dan merata. Ia memahami bahwa untuk menjaga kesatuan dalam komunitas gereja, setiap anggota harus memiliki kebaikan hati ini. Dan karena itu Paulus memberikan perintah tersebut dengan tegas. Ketika Tuhan datang kembali, ia akan mengungkap semua kejahatan dan menghakimi dengan keadilan. Oleh karena itu Paulus menekankan bahwa orang percaya tidak perlu
tergesa-gesa atau cemas, tetapi harus menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain. Tuhan akan segera datang seperti yang telah dijanjikannya, memberikan upah kepada mereka yang setia, menghukum para pelaku kejahatan, dan memulihkan segala sesuatu. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Paulus menggunakan ungkapan ini dari hati yang penuh kerinduan agar tidak ada konflik di antara para jemaat gereja. Saya berdoa agar semua anggota jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon sebagai orang Kristen memiliki kesadaran yang mendalam bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang tanpa syarat dan memiliki pengharapan yang teguh akan kedatangan Kristus kembali. Dengan sukacita kiranya saudara dapat bersikap murah hati, lembut, dan memaafkan kesalahan orang lain. Pokok bahasan yang kedua adalah nyatakanlah kepada Allah dengan ucapan syukur. Dalam ayat 6 sampai dengan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menasihati tentang kehidupan doa yang penuh rasa syukur dan keyakinan setelah membahas sukacita dan kebaikan hati. Ia mengingatkan untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran yang sia-sia terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita atau menyiksa diri dengan memikul beban masa depan. Orang-orang seringkali merasa cemas tentang apa yang akan mereka makan atau kenakan untuk hidup mereka. Namun, dalam khotbah di bukit, Yesus mengingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir akan apapun karena Allah yang menumbuhkan bunga bakung di ladang dan memberi makan burung-burung di langit adalah Bapa kita. Kekhawatiran adalah sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya Allah, karena hal itu berasal dari kekurangannya kepercayaan kepada pemeliharaannya. Dalam Matius 6 ayat 26 sampai dengan 28, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa yang harus dilakukan oleh umat percaya bukanlah merasa khawatir, melainkan mendekat kepada Allah dan berbicara dengan Allah dan bertanya tentang kehendak dan rencananya melalui doa dan permohonan. Paulus menekankan bahwa jika kita percaya bahwa Allah ada, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang telah menyelesaikan semua masalah mendasar manusia, dan bahwa Dia memberi upah kepada kita yang mencarinya, maka kita tidak perlu khawatir, melainkan harus berdoa kepadanya. Kata doa dan permohonan yang memiliki makna serupa digunakan secara berulang. Meskipun maknanya hampir sama, jika dibedakan, kata proshuke yang diterjemahkan sebagai doa merujuk pada doa yang dipersembahkan dengan hati yang menyembah Allah.
Sedangkan deeksis yang diterjemahkan sebagai permohonan mengacu pada doa untuk meminta kebutuhan, keperluan tertentu kepada Allah. Dengan kata lain, doa mencerminkan penyembahan, pengabdian, dan panggilan misi kepada Allah. Sementara permohonan mencerminkan doa untuk menyampaikan permintaan pribadi yang khusus. Paulus dengan demikian menasihati kita untuk melepaskan semua kekhawatiran dan terus-menerus berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan kepadanya. Pertama-tama, Paulus menekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan rasa syukur, yakni dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur. Ucapan syukur ini hanya dapat muncul dari iman dan kepercayaan sejati. Doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur tidak berfokus hal-hal yang dimohonkan, melainkan pada Allah yang mendengar doa dan permohonan kita. Oleh karena itu, seperti Ayub, kita harus mengakui kedaulatan mutlak Allah dengan keyakinan bahwa Dia yang memberi dan Dia juga yang mengambil. Kita harus berdoa dengan penuh kerendahan hati, ketaatan, dan kepercayaan. Berdoalah dengan iman, percaya bahwa Dia pasti akan menjawab dan memberikan yang terbaik bagi kita. Jika kita melakukan ini, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati orang-orang yang berdoa dan memohon dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah itu seperti penjaga yang tidak meninggalkan posisinya dan dengan setia menjaga keamanan sebuah kota. Dengan cara yang sama, Allah sendiri akan dengan penuh perhatian memelihara hati orang-orang yang berdoa kepadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian manusia akan memelihara pikiran dan perasaan orang-orang yang berdoa dengan ucapan syukur, seperti pasukan penjaga yang melindungi benteng. Dengan demikian mereka akan aman dari serangan kekhawatiran dan ketakutan, seperti berada dalam benteng perlindungan. Damai sejahtera Allah yang disebut Eirene adalah ketenangan abadi milik Allah sendiri, kedamaian yang dimiliki Allah dalam dirinya, dan ciri khas dari sifat Allah itu sendiri. Damai ini dengan sukacita diberikan kepada orang-orang Kristen yang bersyukur kepada Allah dan percaya kepadanya. Damai sejahtera yang diterima dari Allah lebih bersifat internal daripada eksternal. Damai ini memungkinkan manusia menikmati ketenangan yang mendalam dan sukacita, bahkan di tengah situasi apapun yang mereka hadapi. Damai seperti ini telah dialami oleh Paulus sendiri. Paulus bahkan ketika kedua kakinya terbelenggu di penjara bawah tanah Filipi, tetap memiliki damai sejahtera yang sulit dipahami oleh manusia pada umumnya. Dia juga tidak takut dan mampu mempertahankan kedamaian yang kokoh di tengah badai besar Euroclea yang membawa kekacauan tanpa arah. Damai sejahtera yang berasal dari Allah inilah dengan kuat memelihara hati dan pikiran sehingga tidak terguncang oleh hal-hal yang palsu dan sia-sia. Orang yang memiliki damai seperti ini dapat mempertahankan kehidupan yang benar sebagai orang percaya yang berdiam di dalam Tuhan. Karena damai sejahtera ini, seorang Kristen dapat selalu bersukacita di dalam Tuhan. Saya berdoa agar semua anggota jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon tidak khawatir akan apapun, tetapi bersukacita dalam Tuhan, berdoa dengan ucapan syukur kepadanya, dan menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun.
Sebagai kesimpulan, dalam ayat 8 sampai dengan 9, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus pada akhirnya menekankan apa yang harus kita pikirkan dan lakukan. Dia menekankan agar kita pertama kali memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Dan dia juga mengingatkan kita untuk tidak hanya berhenti pada pemikiran, tetapi untuk melakukannya dengan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, terima, dengar, dan lihat. Kebahagiaan dan damai sejahtera dalam iman seringkali disalahpahami sebagai pengalaman rohani yang misterius atau transenden. Namun, kebahagiaan dan damai sejahtera orang Kristen sebenarnya terkait erat dengan tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bahwa kebahagiaan dan damai sejahtera yang transenden ini datang melalui tindakan konkret yang kita lakukan. Saya berdoa agar semua anggota jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat merenungkan satu kosakata atau satu kalimat dari firman mimbar yang diterima hari ini dan mempraktekannya sehingga menjadi saksi dari pemenuhan firman mimbar dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman mimbar yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa peristiwa dan kejadian dalam Alkitab tetap nyata dan relevan bagi kami saat ini. Kiranya nasihat yang diberikan melalui firman mimbar hari ini masuk ke dalam hati kami, dan kami mendengarnya sebagai suara Tuhan yang berbicara langsung kepada kami. Bantu kami untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang berada dalam konflik dan membuat kami berpikir tentang segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan yang patut dipuji serta menghidupnya dalam tindakan. Jauhkan segala kekuatan kegelapan yang menghalangi kami dan biarkan terang Tuhan bersinar dalam hati kami. Berikanlah kami hati seperti Kristus Yesus. Karena Engkau memberi kami kekuatan untuk berjuang melawan kegelapan dan mengalahkannya, kami berdoa dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Bantu kami untuk menang dengan kasih dan ucapan syukur seperti hati Kristus. Kiranya kami hidup setiap hari damai sejahtera yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang telah menyelamatkan kami dari kegelapan, kutukan, malapetaka, dan tangan setan. Berikan kekuatan baru kepada kami yang lemah. Berikan kami kasih karunia demi kasih karunia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami dan membangkitkan kami. Amin.